Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Ayu Dian Dewi, NPM 19032010162, akan mempresentasikan hasil tugas besar dari modul 1 Arena dengan judul Simulasi Sistem Antrian pada Pelayanan Restoran Mie Cepat Saji di Kabupaten Jember dengan menggunakan software Arena. Kemudian anggota kelompok yaitu Novita Puspara Madani NPM 19032010152 dan saya Gusti Ayu Dian Dewi NPM 19032010162. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam tugas besar ini adalah penjelasan materi, simulasi penyelesaian studi kasus, dan kesimpulan. Yang pertama, materi. Software Arena. Software simulasi Arena merupakan alat yang fleksibel dalam analisis untuk membuat model simulasi animasi yang secara akurat mempresentasikan secara virtual banyak sistem yang berbasiskan pada Graphical User Interface atau GUI yang dibuat oleh System Modeling Corporation. Keunggulan software Arena yang pertama dapat bekerja dalam platform iOS, Windows, yang kedua dapat memberikan framework model secara terintegrasi, 3. Hasilnya dapat langsung dilihat, 4. Memberikan kemudahan khususnya bagi user, 5. Dapat memodelkan baik sistem manufaktur, dan yang terakhir dapat membuat template yang dikembangkan sendiri oleh user. Lalu terdapat Activity Cycle Diagram atau ACD. Activity Cycle Diagram merupakan bahasa grafik atau gambar yang memodelkan sistem dengan menunjukkan hubungan interaksi antar elemen dengan perubahan waktu secara diskret terhadap waktu. Entitas Activity Cycle Diagram ada dua, yaitu permanen dan sementara, sedangkan aktivitas Activity Cycle Diagram yaitu terdapat aktivitas pasif dan aktivitas aktif. Lalu simbol-simbol Activity Cycle Diagram. Yang pertama, simbol segi 5 ke kanan dengan lambang seperti di tabel. Keterangan yaitu mempresentasikan, menciptakan atau create, atau membangkitkan generate entitas. 2. Simbol segi 5 ke kiri dengan lambang seperti di tabel mempresentasikan, memberhentikan atau terminate, atau membuang dispose entitas. Yang ketiga, simbol lingkaran atau passive state dengan lambang lingkaran mempresentasikan aktivitas pasif. Simbol keempat yaitu segi 4 atau active state dengan lambang kotak persegi panjang mempresentasikan aktivitas aktif. Yang kelima, simbol panah connect dengan lambang panah yaitu merepresentasikan relasi urutan antar mode yang menunjukkan bahwa status atau aktivitas pendahulu berubah atau berlanjut menjadi aktivitas berikutnya. Simbol keenam yaitu belah ketupat dengan lambang belah ketupat merepresentasikan kondisi pilihan dua alternatif kemungkinan yang perlu diputuskan. Lalu simbol ketujuh, trapesium kanan, yaitu dengan lambang trapesium arah ke kanan, mempresentasikan aktivitas aktif yang melibatkan dua entitas atau lebih dan bertransformasi menjadi satu entitas lain. Simbol ke-8, trapesium kiri, disperse atau separate, dengan lambang trapesium ke kiri, mempresentasikan aktivitas aktif yang mentransformasikan satu entitas menjadi dua entitas atau lebih. Lalu kita masuk ke studi kasus pada tugas besar ini. Restoran XYZ merupakan salah satu restoran mie cepat saji yang terkenal di Kabupaten Jember. Antrean pada restoran XYZ yang terlampau panjang dan waktu menunggu yang terlalu lama dapat mengakibatkan kerugian baik dari pihak pelanggan maupun perusahaan. Pelanggan yang menjadi tidak sabar dapat mengakibatkan perusahaan kehilangan pelanggan. Hal ini terjadi karena adanya penurunan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan.
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi panjang antrian pelanggan dan meminimumkan biaya antrian. Simulasi penyelesaian pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, pengumpulan data. Data-data yang dibutuhkan antara lain data pelanggan datang, data pelanggan mengantri, data pelanggan memesan makanan, data pelanggan membayar, data pelanggan menunggu pesanan, data pelanggan menerima pesanan, dan data pelanggan makan di tempat. Berikut adalah tabel aktivitas antrian pelanggan di restoran XYZ dan pengukuran dengan satuan menit. Lalu Activity Cycle Diagram atau ACD. Yang pertama, pelanggan datang, kemudian menunggu, pelanggan menunggu antrian, lalu menunggu, pelanggan memesan makanan, lalu menunggu, pelanggan membayar pesanan, menunggu, pelanggan menunggu pesanan, pelanggan menunggu, pesanan datang, menunggu, pelanggan makan di tempat, menunggu, dan dispose atau buang. Kemudian verifikasi dan validasi. Berikut adalah tabel replikasi aktivitas antrian pelanggan di restoran XYZ. Dengan perhitungan N sama dengan 10, N-1 sama dengan 9, confidence level 95%, dapatkan alpha 0,05. Maka didapatkan half width yaitu sebesar 0,038269 dan beta 0,038269. Kemudian dilakukan perhitungan N aksen dan didapatkan hasil sebesar 2,7425 atau dibulatkan menjadi 3. Lalu verifikasi dan validasi, terdapat tabel total waktu pengukuran, yaitu aktivitas 1 total waktu pengukuran 50 menit, aktivitas 2 46 menit, aktivitas 3 50 menit. Tabel hasil output simulasi 1 replikasi 1 dengan total waktu 45,96756 menit, replikasi 2 48,7986474 menit, dan replikasi 3 39,9250692 menit. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Welch Confidence Interval, di mana terdapat hipotesa 1 H0 sama dengan μ1 sampai μ2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika 0 berada pada rentang μ1 μ2. H1 μ1 sampai μ2 tidak sama dengan 0 dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar rentang μ1 sampai μ2. Yang ketiga, masing-masing populasi saling bebas dan berdistribusi normal baik dalam populasi maupun antar populasi. Yang keempat, jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Dan yang terakhir, variasi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Berikut penentuan validasi dengan perhitungan Welch Confidence Interval, yaitu terdapat tabel perbandingan output real system dan software arena. Didapatkan replikasi rata-rata real system yaitu 48,66, menggunakan software arena 44,87, lalu standar deviasi real system 2,3 menit, kemudian arena 4,5 menit. Lalu variansi real system 5,33 dan menggunakan software arena 20,47. N sebesar real system sebesar 3 dan menggunakan software arena sebesar 3, N-1 real system sebesar 2 dan menggunakan software arena 2. Lalu dengan H0 μ1 μ2 sama dengan 0, H1 μ1 μ2 tidak sama dengan 0, alpha 0,05, maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa Tn min μ1 alpha dibagi 2 sama dengan 4,3027, sehingga didapatkan confidence interval yakni min 1,90 lebih dari min 1,95 dan 0 kurang dari 9,53. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dihasilkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang μ1 μ2
sehingga dapat dikatakan data yang diperoleh valid. Kemudian didapatkan output dari simulasi. Berikut adalah gambar hasil output aktivitas antrian pelanggan di restoran XYZ. Dari hasil output arena yang dapat diketahui bahwa hasil pelanggan datang adalah 0, pelanggan mengantri adalah 0, pelanggan memesan makanan adalah 0, pelanggan membayar adalah 0, pelanggan menunggu pesanan adalah 0, pelanggan menerima pesanan adalah 0, pelanggan makan di tempat adalah 0, dan pelanggan pulang adalah 0. Dari hasil verifikasi dan validasi dapat H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang -1, -2 sehingga dapat dikatakan valid. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Hasil output dari software Arena diketahui terdapat 0 antrian pada aktivitas kedatangan pelanggan, mengantri, pemesanan makanan, pembayaran, menunggu pesanan, dan menerima pesanan. 2. Dari hasil result yang didapat diketahui bahwa replication ended muncul replication 1 selama 0,76501126 hours, replication 2 selama 0,8133109 jam, replication 3 selama 0,66541782 jam, replication 4 selama 0,681564447 jam, replication 5 selama 0,675447636 jam, replication 6 selama 0,66822507 jam, replication 7 selama 0,649914474 jam, replication 8 selama 0,7532125 jam, replication 9 selama 0,708908228 jam, dan replication 10 selama 0,7394334 jam. 3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam pemecahan masalah yang linear dengan studi kasus dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari studi kasus kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Novita Puspa Ramadhani, NPM 19032010152, akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan oleh partner saya sebelumnya. Di sini saya akan mengaplikasikan software Arena terhadap studi kasus yang kelompok kami angkat. Nah, tahap pertama yang perlu kita lakukan yaitu menyiapkan beberapa notepad. Di sini notepad 1-7 merupakan waktu pengukuran dalam satuan menit terhadap aktivitas pada sistem antrian di restoran mie cepat saji Kabupaten Jember. Saya contohkan satu, di sini untuk notepad kedua merupakan aktivitas kedua dari sistem antriannya. Di sini memiliki 10 pengukuran yang dengan satuan menit. Nah, setelah kita menyiapkan setiap notepad untuk setiap aktivitasnya, kita langsung menuju ke software Arenanya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk project barnya yang di sini dapat dari Advanced Transfer untuk project bar stasiun dan route. Lalu untuk mendapatkan create, assign, process, dan record ini didapatkan dari basic process. Jadi tinggal diklik-klik aja mau disusun seperti apa. Lalu di sini kita masuk ke tahap pertama yaitu create 1. Di sini kita mulai langkah-langkahnya. Pertama, pada create 1 ini diklik 2 kali untuk menghasilkan tabel seperti ini. Lalu tinggal kita ganti saja namanya, yaitu pelanggan datang, yang merupakan tahapan awal dari sistem antrian pada restoran mie cepat saji dimulai. Lalu untuk max arrival-nya diganti dengan angka 1. Klik OK. Setelah itu, pada project bar selanjutnya, yaitu assign 1, kita klik 2 kali juga. Di sini kita add atau tambahkan. Untuk add yang pertama ini, kita memilih entity type, dan diganti dengan mesin 1. Tidak sampai di situ saja, kita tambahkan lagi. Namun kali ini kita menggunakan entity picture dengan pilihannya yaitu picture bike. Klik OK, lalu klik OK lagi. Nah, untuk stasiun pertama ini cukup diganti nama saja. Untuk stasiun pertama pada restoran mie cepat saji yaitu stasiun pengantrian. Klik OK. Setelah itu untuk proses satunya ini terdapat sedikit tahapan yang disangkut pautkan dengan notepad yang telah kita siapkan tadi sebelumnya. Pertama, cara melakukannya yaitu kita klik tools.
lalu kita pilih input analyzer. Nah, udah muncul tampilan slide barunya, lalu kita bisa klik file, new. Nah, di sini baru kita mulai masukkan notepad-nya, yaitu dengan cara klik data file, use existing, kita masukkan notepad yang kedua, yaitu proses yang kedua. Setelah itu kita pilih fit all. Nah, di sini kita dapat expression-nya yaitu 4,5 tambah sekian, ini di copy, yang nantinya akan kita masukkan ke dalam proses ini. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Yaitu kita klik 2 kali. Untuk proses satunya ini kita ganti nama pelanggan pengantri. Lalu pada bagian bawah sini delay type-nya kita ganti expression dengan units-nya ganti minutes. Dan untuk expression-nya di paste dari yang telah kita dapatkan tadi atau yang telah kita copy tadi. Kalau sudah, klik OK. Nah, begitu demikian dengan proses keempat dan kelima dilakukan langkah yang sama seperti sebelumnya, namun dengan notepad yang berbeda karena ini merupakan aktivitas yang berbeda. Nah, setelah ketiga proses di stasiun pertama ini telah terisi semua seperti langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi, di sini kita langsung menuju ke rute pertama sebelum menuju ke stasiun kedua. Untuk rute pertama ini kita klik 2 kali lalu diganti nama yaitu menuju stasiun 2. Lalu untuk route time-nya ini diganti 1. Units-nya pilih minutes sesuai satuan yang telah kita tetapkan tadi. Dan pada bagian stasiun name ini diganti stasiun 2. Klik OK. Lalu untuk stasiun 2 ini cukup diganti nama saja yaitu stasiun menunggu pesanan, di mana nih pelanggan sudah duduk di mejanya masing-masing untuk menunggu pesanannya tiba. Klik OK. Nah, untuk proses ke-6, ke-7, ke-8, ini langkahnya juga sama seperti proses sebelumnya. Saya contohkan lagi untuk proses yang ke-6 ini. Pertama kita klik Tools, Input Analyzer, New, File, Data File, Use Existing. Lalu kita pilih ke-5, notepad ke-5, yaitu aktivitas ke-5. Klik OK, lalu Fit All, dan di sini kita bisa copy untuk expression-nya. Copy, dan kita balik lagi menuju ke arena, klik 2 kali. Untuk proses ke-6 ini kita beri nama pelanggan menunggu pesanan. Detail type-nya kita ganti expression, unitnya minutes, dan expression-nya kita paste. Seperti itu, dan dilakukan pada proses ke-7 dan ke-8. Nah, berikut ini merupakan tampilan setelah ketiga proses setelah stasiun kedua telah terisi semua. Jadi di sini setelah pelanggan menunggu pesanan, pelanggan menerima pesanan, dan pelanggan makan di tempat. Setelah itu dilanjutkan dengan project bar selanjutnya yaitu assign 2. Di sini kita klik 2 kali, tambahkan entity picture. Di sini kita memilih picture fan, lalu klik OK, klik OK. Setelah itu kita menuju ke record. Di sini kita klik add, dan di counter name-nya kita ganti waktu total. Klik OK, klik OK. Setelah itu pada tahap terakhir yaitu dispose, ini merupakan bagian akhir dari proses simulasi ini. Cukup kita ganti nama saja yaitu pelanggan pulang. Oke. Nah, setelah semua project bar-nya telah terisi, input masing-masing, mari kita cek untuk mulai simulasinya. Dengan cara mengklik Run, Setup. Di sini kita atur terlebih dahulu. Untuk replication-nya kita isi 10 karena prosesnya dilakukan selama 10 kali. Lalu untuk project parameternya, ini kita centang semua di pada statistik dan collection. Lalu untuk report-nya, di sini kita pilih default report, Siman summary report out file. Setelah itu klik OK, setelah kita sudah setting, baru kita bisa mulai, yaitu klik Go atau F5. Nah, saat pilih Go ini terlihat kalau proses sudah berputar selama 10 kali sesuai dengan data yang kita masukkan tadi.
Nah, setelah muncul seperti ini, the simulation has run to completion. Would you like to see the result? Ini artinya proses telah berhasil, dan klik yes untuk menampilkan outputnya. Nah, berikut ini merupakan output dari simulasi yang telah kita lakukan. Pada replication ended at time ini terlihat satuan jam ini akan dimasukkan ke dalam laporan untuk melakukan perhitungan manual. Di sini tentunya terdapat replikasi 1 sampai 10 dan dapat di-scroll sampai ke bawah. Cukup sekian untuk presentasi pengaplikasian software yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.